Kisah Abu Dujana, lelaki bertubuh tegap yang menjadi perisai Rasulullah. Namanya Simak bin Kharashah, tetapi lebih dikenal sebagai Abu Dujana. Ia berasal dari kaum Ansyar. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, dan suaranya keras. Ia bukan ulama, bukan penyair, bukan pembicara, tapi ketika ada bahaya, dia adalah orang pertama yang berdiri di depan Rasulullah. Pada hari perang Uhud, Rasulullah, semoga Allah melimpahkan salawat dan keselamatan kepadanya, mengeluarkan sebuah pedang miliknya dan berkata di hadapan para sahabat, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dan menunaikan haknya?" Para sahabat mengangkat tangan. Banyak yang berharap bisa memegang pedang itu. Tapi Rasulullah mengulang, "Siapa yang mengambilnya dan menunaikan haknya?" Semua terdiam. Lalu Abu Dujana berkata, "Apa haknya wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab bahwa engkau gunakan pedang ini sampai ia bengkok di tanganmu karena membela agama Allah. Abu Dujana pun berkata, "Aku akan menunaikannya." Ia mengambil pedang itu dan mengikatkan sorban merah di kepalanya, tanda bahwa ia siap mati. Para sahabat berkata, jika Abu Dujana mengikat sorban merahnya, maka dia tidak akan pulang kecuali menang atau syahid. Saat perang berkecamuk, pasukan muslim sempat terpukul. Musyrikin menyerang dari segala arah. Banyak sahabat gugur, Rasulullah menjadi sasaran. Ia terluka di wajah dan kepalanya. Darah mengalir. Pasukan musyrikin berusaha mendekat untuk membunuh Rasulullah. Maka Abu Dujana berdiri di depan beliau. Ia membentangkan tubuhnya seperti perisai, melindungi Nabi dari anak panah dan tombak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad, bahwa setelah perang berakhir, ditemukan puluhan luka di punggung Abu Dujana, tapi tidak satu pun luka di bagian depan tubuhnya. Semua karena ia membelakangi musuh dan membentangkan punggungnya untuk melindungi Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat kondisinya, beliau menangis. Dan beliau bersabda, tidaklah Allah melihat seseorang hari ini lebih mulia dari Abu Dujana. Riwayat ini disebut dalam Musnad Ahmad, Al-Maghazi karya Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad, Sirah Ibnu Hisham, Al-Isabah karya Ibnu Hajar, Tafsir Al-Qurtubi dalam ayat tentang jihad dan pelindungan terhadap Nabi. Karena kesetiaan yang seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Abu Dujana tidak bertanya tentang balasan, tidak menawar tentang surga, tidak berdialog tentang strategi. Ia hanya berkata, "Aku akan menunaikan haknya." Lalu ia menjadikan tubuhnya sebagai dinding hidup untuk Rasulullah, dan ia tidak menyesalinya sedikit pun. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dujana tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mengejar jabatan atau kedudukan, ia hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah berdiri di antara Rasulullah dan pedang musuh. Ia wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab, dikebumikan dengan tenang, tapi namanya tetap harum di kalangan mereka yang mengenal makna kesetiaan dan keberanian yang sejati.